Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua. Gimana kabarnya? Salam, alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Semoga Woi. Bapak Ibu, semoga Bapak Ibu dan keluarga selalu dalam keadaan baik dan sehat walafiat ya. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum mulai, mari kita kenalan dulu ya Bapak Ibu ya. Perkenalkan, nama saya Maisan. Kebetulan saya admin Asgatur dari Garut, dari kantor pusat. Kebetulan saya sekarang jadi MC di acara technical meeting ini untuk keberangkatan 2 negara dan 3 negara Bapak Ibu ya. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di acara technical meeting kali ini dengan keadaan sehat walafiat. Sebelum kita mulai, aku memperkenalkan terlebih dahulu kepada Bapak Ibu untuk tour leader kita yang nanti akan menemani Bapak Ibu untuk tour selama nanti itu Kang Made. Kang Made boleh dipersilakan untuk memperkenalkan diri ya. Iya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. kenalkan saya Made, saya yang akan menjadi tour leader Bapak Ibu selama tour 3 negara dan 2 negara. Ya, Hmm, ya. terima kasih. Silakan Teh Ican dilanjut. Iya, terima kasih Kang Made. Nanti untuk technical meeting ini kita akan membahas itinerary dari hari pertama hingga nanti kepulangan. Terus nanti kita akan membahas juga terkait bagasi, membahas juga terkait tutorial My Icha, yang dimana itu salah satu syarat untuk masuk Singapura. Terus nanti Hmm, kita akan membahas juga tutorial Malaysia Digital Rival Card. Nah, itu nanti bakal dijelasin, tutorialnya juga kita bakal share. Sebelumnya, kalau nanti saya yang menjelaskan, apabila terlalu cepat menjelaskannya, nanti boleh dipotong aja. Ingetin saya untuk pelan-pelan menjelaskannya ya, Bapak Ibu ya. oh Gitu. ya. Oke, untuk yang pertama, saya izin share screen dulu untuk itinerary-nya yang akan dijelaskan oleh Kang Made. Sudah Oke, muncul ya, baik. Bapak Ibu ya? Apakah sudah muncul? Sudah. Sudah, oke. Boleh Siap. Kang Made, mangga. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum Bapak Ibu. Oke, lanjut saja. Kita akan berkenalan dulu, mulai dari Wakca Group itu sendiri ya Bapak Ibu ya. Jadi Wakca Group itu terdiri atas Asgatur dan Jointur begitu ya. Jadi Asgatur itu menaungi 3 negara, 2 negara, sedangkan Jointur itu di domestik. Dan sekarang juga sedang ada umroh begitu ya Bapak Ibu. Jadi nanti kalau misalnya Bapak Ibu mau umroh itu bisa join lagi ke Asgatur ya. Nah, kemudian kita berkenalan dengan CEO kita, CEO dari Asgatur sendiri, itu Haji Rizky Febriansyah, SEMP. Beliau adalah direktur sekaligus dosen program praktisi mengajar ya, dan beliau juga sudah eh, apa ya istilahnya sudah kemana-mana gitu ya, travelnya sudah kemana-mana sampai 25 negara ya. Ya lanjut ya. Nah, kemudian ini tentang Wakca Group sendiri. Jadi Wakca Group itu sebagai biro perjalanan wisata sudah berdiri sejak tahun 2011 dan telah dipercaya lebih dari 10.000 customer, baik customer perorangan, sekolah, perusahaan pemerintahan maupun private begitu ya. Dan Wakca Group sendiri juga sudah diakui dan resmi bergabung sebagai anggota Association of the Indonesian Tour and Travel Agencies atau ASTITA. Jadi sudah terpercaya ya Bapak Ibu ya. Insya Allah kita pasti akan berangkat begitu ya. Oke, lanjut deh. Nah, kemudian kita mulai dari itinerary hari pertama. Hari pertama ini kita akan berangkat tanggal 6 Mei. Ya, 6 Mei itu pukul 8 sudah harus berkumpul di meeting point Bandara Soekarno-Hatta. Jadi nanti di meeting point ini saya akan tunjukkan di mana kita akan kumpulnya. Kumpulnya itu di eh, 2F ya, Terminal 2F begitu. Terminal 2F. Nah, kemudian kita akan lanjut check-in dan boarding itu pukul setengah 10. Nah, pada pukul 10 kita akan terbang ke Kuala Lumpur. Ya, itu hari pertama. Kemudian sampai Kuala Lumpur itu sudah memasuki hari kedua, Bapak Ibu. Jadi pada saat di Kuala Lumpur kita sudah mulai landing itu pukul 1 malam. Jadi sebenarnya perbedaan jam antara
Indonesia dan Kuala Lumpur itu 1 jam, gitu ya. Jadi jam 1 kita sudah ada di Bandara Kuala Lumpur. Kemudian kita akan melanjutkan ke imigrasi dan pengambilan bagasi. Kemudian jam 2 kita akan menuju ke Thailand. Ya, menuju ke Thailand. Setelah itu kita akan breakfast di RNR. Setelah itu kita akan transit di CTC. Nah, jadi nanti untuk Bapak Ibu yang tidak membawa uang Thailand atau tidak membawa uang Malaysia itu bisa ditukarkan di CTV ini. Ya, nanti saya akan membimbing juga Bapak Ibu. Nah, kemudian setelah dari CTV kita akan lanjut ke border Thailand. Nah, melewati imigrasi Malaysia Thailand, kemudian destinasi wisata pertama kita nanti pada saat sampai di Thailand itu ke Danok White Temple. Ya, Danok White Temple itu tempel patung ular kobra, gitu ya, patung ular kobra. Nah, di sini nanti kita akan foto-foto, gitu ya, foto-foto, explore begitu. Setelah dari Danok White Temple, kita lanjut ke Wat Wat Hanon. Nah, Wat Wat Hanon itu adalah patung Buddha duduk, ya, patung Buddha duduk. Kemudian kita akan explore lagi. Setelah explore Wat Watanon, kita akan lanjut ke souvenir-souvenir. Ya, jadi nanti buat Bapak Ibu yang ingin belanja kaos, begitu, kemudian tas, kemudian souvenir lainnya itu bisa di Kaisor Souvenir. Nah, kemudian juga setelah di Kaisar Souvenir, kita akan menuju ke Nora Plaza. Nah, jadi Nora Plaza ini tempatnya perbelanjaan kulit. Baik itu kulit tas, tas kulit, kemudian dompet kulit, pokoknya yang berhubungan dengan kulit itu ada di Nora Plaza. Ya. Nah, dari Nora Plaza kita menuju ke Renew Kohyo. Nah, Renew Kohyo ini tempatnya makanan, makanan basah, kemudian makanan seperti manisan-manisan begitulah ya kalau misalnya di Indonesia. Nah, setelah dari Renew kita lanjut makan siang di lokal resto. Kemudian setelah makan siang kita akan pergi ke floating market. Ya, jadi di floating market nanti ada perahu-perahu seperti ini yang ada di sungai, gitu ya. Nah, setelah dari floating market, baru kita akan menuju ke hotel untuk check-in dan istirahat. Nah, istirahat kita sebentar karena pada saat malam harinya kita akan menuju ke ASEAN Night Bazaar. Gitu. Nah, jadi di hari kedua ini kita Asgatur tidak menyediakan makan malam karena di ASEAN Night Bazaar itu banyak sekali makanan-makanan yang ibu bapak harus coba begitu ya, harus coba, harus membeli lah. Karena murah-murah juga ya, murah-murah. Biasanya satu nasi, satu ayam itu sekitar 15 ribuan, kalau dirupiahkan ya 15 ribu sampai 20 ribu begitu. Nah, kemudian setelah dari ASEAN Night Bazaar, kita free program dan istirahat bermalam di hotel. Hotelnya juga tenang saja Bapak Ibu karena kita menggunakan Paradise Hotel. Jadi di hotel itu ada bathtubnya. Jadi nanti pada saat di hotel Bapak Ibu ingin berendam di bathtub itu bisa ya. Bisa. Lanjut deh. Nah, kemudian di hari ini gate kumpul keberangkatannya itu di Terminal 2F gitu ya. Gate 5. Jadi nanti kalau misalnya Bapak Ibu ingin langsung bertemu di bandara, itu jangan lupa Terminal 2 Gate 5. 2F Gate 5. Ya. Nanti saya akan kirimkan juga fotonya di mana-di mananya pada saat tanggal 6 Mei nanti. Kemudian untuk hari ketiga, ini kita mulai dari Hatyai itu sarapan di hotel, kemudian check out. Setelah check out, kita akan menuju ke Changpua Camp. Nah, Changpua Camp ini eh, apa namanya, atraksi gajah begitu ya, atraksi gajah atau habitat gajah yang ada di Thailand ini. Ya, jadi nanti Bapak Ibu bisa foto dengan gajah atau bisa foto yang di sini di Changpua Camp, ya. Nah, kemudian setelah dari Champua Camp, setelah selesai lihat gajah, kita menuju ke Samila Beach. Nah, di Samila Beach ini ada patung Putri Duyung. Gitu ya, ada patung Putri Duyung. Nanti Bapak Ibu bisa foto di patung Putri Duyung. Nah, setelah dari Samila Beach, kemudian menuju Lokareso untuk makan siang.
kemudian setelah dari makan siang kita akan menuju ke Wat Hat Yai Night Temple. Jadi Wat Hat Yai Night Temple ini adalah Buddha tidur, ya, patung Buddha tidur. Nah, setelah dari patung Buddha tidur, kita akan lanjut ke Masjid Songkla. Nah, di Masjid Songkla ini kita akan melakukan sholat duhur dan asar disatukan biasanya seperti itu. Nah, kemudian dari Masjid Songkla kita akan menuju lagi ke Malaysia. Jadi di Malaysia ini kita akan melakukan eh, perjalanan lagi menuju ke border imigrasi Thailand Malaysia. Ya. Nah, setelah dari Malaysia kita menuju ke restoran untuk makan malam di Loka Resto. Nah, setelah itu perjalanan dimulai dari Kuala Lumpur menuju ke bandara. Ya, Bandara Kuala Lumpur lagi. Kenapa? Karena di sini pada hari keempat berarti ya kita akan sampai itu pagi hari di bandara, gitu ya, di bandara untuk menjemput peserta yang dua negara. Nah, kemudian setelah penjemputan peserta dua negara, kita menuju lagi ke eh, city-nya Malaysia gitu. Malaysia City itu untuk eksplor Putrajaya. Ya, menuju eksplor Putrajaya. Nah, kemudian setelah dari Putrajaya, kita akan makan siang. Setelah itu kita akan menuju lagi ke Melaka. Ya, jadi Melaka itu kita akan eksplor Staditius. Setelah Staditius kita akan eksplor juga Museum Samudra, kemudian Masjid China. Ya, nah dari eksplor-eksplor itu, setelah itu kita makan malam di Loka Resto. Setelah makan malam Loka Resto, kita menuju ke hotel. Hotel kita juga yang di eh, apa di sini juga sangat nyaman ya karena menggunakan Holiday Express ya, Hotel Holiday Express. Nah, setelah check-in, Bapak Ibu bisa beristirahat. Nah, kemudian di hari kelima, kita akan explore Singapura. Ya, jadi dari eh, Malaysia ke Singapura itu hanya membutuhkan 40 menit. Ya, 40 menit. Nah, kemudian diawali dengan sarapan terlebih dahulu di hotel, setelah itu check out. Kemudian setelah check out, kita akan menuju ke imigrasi Malaysia Singapura. Nah, untuk di Singapura ini perlu berhati-hati juga karena sangat ketat imigrasi Singapura. Kalau misalnya ada Bapak di sini yang membawa vape atau ada membawa rokok itu tidak diperbolehkan. Kemudian makan permen karet juga tidak diperbolehkan. Gitu ya. Jadi memang banyak larangan-larangan ketika di Singapura. Ya. Nah, kemudian destinasi pertama kita di Singapura adalah ke Universal Studio. Kita hanya di luarnya saja ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena waktunya juga sangat tidak cukup. Ya. Jadi kita akan melakukan foto di Universal Studio. Kemudian setelah dari USS, kita akan pergi ke Bugis Street. Nah, di Bugis Street ini Bapak Ibu bisa berbelanja juga. Kemudian, oh jangan cepat-cepat cek ya. Oke. Nah, kemudian habis dari Bugis Street, kita akan makan siang, ya, makan siang di Loka Resto, Loka Resto Singapura. Nah, setelah makan siang, kita akan menuju ke Garden by the Bay. Ya, dari Garden by the Bay, Ibu, Bapak bisa foto-foto. Kemudian setelah dari Garden by the Bay, kita menuju ke Merlion Park. Ya, jadi kalau misalnya Bapak Ibu belum foto di Merlion Park, berarti Bapak Ibu belum pergi ke Singapura, katanya seperti itu. Ya, jadi ini adalah ikon Singapura, Merlion Park. Oke, setelah dari Merlion Park, kita menuju Kampung Glam. Ya, Kampung Glam ini kampung Islam, sebenarnya kampung Islam yang ada di Singapura. Nah, setelah itu kita menuju ke Jewel Changi untuk melihat air terjun. Sebenarnya bukan air terjun ya ini. Ya bisa dibilang air terjun atau air menurun begitu ya. Nah, itu air terjun gitu ya. Nah, kemudian setelah dari Jewel, kita lanjut lagi menuju ke Malaysia, ke Johor Bahru ya. Nah, dari Johor Bahru kita lanjut lagi langsung ke Kuala Lumpur ya. Nah, kemudian di hari keenam, ini kita mulai dengan sarapan lagi, begitu ya, sarapan, kemudian check out hotel,
check out hotel, kemudian mulai. Tapi di hari ke-6 sepertinya kita tidak check out hotel karena kita akan 2 hari ya di Kuala Lumpur itu di Cosmo Hotel. Kita akan 2 hari, jadi kita tidak check out hotel, kemudian langsung ke Dataran Merdeka, ya, langsung ke Dataran Merdeka. Setelah dari Dataran Merdeka, kita menuju ke Petronas Twin Tower. Ya, dari Petronas Twin Tower juga ini sama ikonnya Malaysia, begitu, yang menara kembar. Nah, setelah dari Petronas, itu kita menuju ke Coklat Kingdom. Nah, di sini Bapak Ibu bisa membeli premium coklat, ya, premium coklat yang ada di Malaysia. Dan ini tidak diperjualbelikan dimanapun, hanya di Coklat Kingdom. Ya. Kemudian dari Coklat Kingdom kita menuju ke Genting Highland untuk menaiki cable car. Ya, cable car. Setelah itu, setelah dari Genting Highland, kita akan makan siang di Loka Resto. Setelah itu shopping lokal produk, kemudian ke Batu Cave. Nah, ini hampir satu jalan ya ibaratnya. Ke Batu Cave. Nah, setelah dari Batu Cave, kita akan makan malam, kemudian menuju hotel lagi. Ya, menuju hotel lagi. Dan beristirahat. Lanjut deh. Nah, hari ke-7, itu kita sarapan lagi di hotel, kemudian check out hotel. Perjalanan pertama kita menuju ke Putrajaya. Ya, Putrajaya, kemudian eksplor Putrajaya. Setelah eksplor Putrajaya, kita menuju Loka Resto lagi untuk makan siang. Ya. Nah, untuk makan siang, setelah makan siang kita menuju ke Mitsui Outlet. Nah, di Mitsui Outlet ini adalah outlet untuk barang-barang branded. Jadi kalau misalnya ada Nike, Adidas, Chanel, gitu ya. Nah, itu belanjanya di Mitsui Outlet. Nah, setelah itu kita akan menuju ke bandara untuk pulang. Ya, di bandara itu kita mulai fly. Ada dua penerbangan. Yang pertama adalah ke Surabaya ya, dan yang kedua itu ke Jakarta. Ya, nanti akan diinfokan lagi. Ya, itu untuk itinerary selama 7 hari. Oke, lanjut deh. Nah, ini dia hotel-hotel yang kita inap di 3 negara dan 2 negara. Yang pertama itu Holiday Inn Express itu di Johor Bahru. Sebelum kita ke Singapura, kita akan menginap dulu di Johor Bahru di sini di Holiday Inn Express. Nah, kemudian untuk Cosmo Hotel itu di Kuala Lumpur selama 2 malam, ya. Dan Paradise Hotel ini yang ada di Hat Yai atau di Thailand. Oke, lanjut deh. Ini untuk room list-nya. Nanti juga akan di-share ya room list-nya itu oleh Teh Ican mungkin ya, Teh Ican berupa Google Drive. Ya, betul Kang Made. Nanti aku share untuk room list dan lain sebagainya. Ya, lanjut deh. Oke, ini dia bis kita selama perjalanan 3 negara dan 2 negara. Ya, cukup nyaman dan ada USB atau colokan untuk ngecas begitu ya. Tuh. Nah, kemudian untuk Bapak Ibu yang ingin terus menggunakan internet, itu bisa menggunakan Telkomsel roaming ya, Telkomsel roaming selama di 3 negara ini. Ini untuk cara Telkomsel roaming itu Bapak Ibu tinggal download aplikasi Telkomsel. Nah, setelah itu ada Telkomsel roaming, ada roaming. Nah, kemudian pilih paket Singapura. Nah, kemudian pilih paket di Asia Tenggara ya, Asia Tenggara. Ini harganya 150 150.000. 150.000. Oh, biasa 150.000. Ya, 150.000. Nah, itu untuk Telkomsel. Kemudian ada juga untuk XL ya, untuk XL. Nah, ini untuk XL roaming itu bisa menggunakan XL Pass dan XL roaming. Kalau misalnya XL Pass itu kuota Bapak Ibu yang ada di Indonesia itu dipakai untuk di luar negeri. Tetapi kalau XL roaming itu kuotanya berbeda lagi hanya untuk di negara-negara tertentu. Untuk XL roaming ini lumayan agak mahal begitu harganya yaitu 225.000.
Tapi kalau menurut saya, saran saya, Bapak Ibu mending menggunakan Telkomsel. Selain cepat, kemudian sinyalnya juga bagus, tuh, dan eh, enak lah pokoknya kalau Telkomsel dan murah gitu ya. Oke, Telkomsel jaringan oke di luar negeri, ya betul. Nah, kemudian untuk bagasi, saya perlu ingatkan untuk bagasi, jangan sampai ada kasus kelebihan bagasi, karena di Malaysia ini pada saat kepulangan itu sangat dicek ya, dicek sekali, dicek. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu lebih dari 1 kilo itu harus dikeluarkan lagi. Nah, jadi kalau misalnya Bapak Ibu berbelanja lebih bagasinya, itu lebih baik pesan bagasi lagi, ya, pesan bagasi lagi. Kenapa? Karena di kita hanya menyediakan kabin saja, 7 kilogram saja, ya. Dan ini untuk kabin, begitu koper, koper itu nanti kita akan bagikan koper cardnya, ya koper card, ya. Ini untuk kopernya, untuk koper itu 56 cm, kemudian 36 cm dan 23 cm, ya. Nah, jadi nanti Bapak Ibu bisa memperkirakan apakah koper Bapak Ibu masuk kabin atau masuk bagasi. Ya, jangan sampai misalnya kalau tidak membeli bagasi, Bapak Ibu kopernya masuk ke bagasi. Jangan sampai seperti itu. Kenapa? Karena pada saat pembelian bagasi di tempat itu lebih mahal. Ya, lebih mahal. Bisa sampai 1.200.000, 1.300.000. Ya, jadi lebih baik kalau misalnya Bapak Ibu berbelanjanya over, berbelanjanya banyak, lebih baik pesan langsung ke Teh Ican, mungkinnya Teh Ican ya, itu. Pesan langsung ke Teh Ican, gitu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa menggunakan koper dan tas. Ya, oke, lanjut Teh. Nah, kemudian nanti juga Bapak Ibu akan diberikan paspor case. Ya, paspor case itu gunanya untuk mengetahui paspor-paspor Bapak Ibu kalau misalnya nanti saya eh, melakukan eh, akumulatif boarding begitu ya. Oke, lanjut deh. Nah, kemudian apa aja yang harus dibawa? Yang harus dibawa oleh Bapak Ibu yang pertama adalah adaptor kaki tiga. Ini sangat penting. Kenapa? Karena colokan yang ada di Malaysia dengan di Indonesia itu berbeda. Nah, kalau di Indonesia kan hanya dua begitu. Nah, kalau di Malaysia ini harus kaki tiga gitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa beli, kalau misalnya tidak punya bisa beli di tukang listrik begitu atau di Jogja, Gria begitu, Borma dan lain sebagainya itu ada. Ya. Nah, kemudian bantal leher, kalau misalnya Bapak Ibu memerlukan bantal leher bisa dibawa, bawa saja. Kemudian kalau misalnya Bapak Ibu punya power bank juga bisa dibawa. Dan terakhir adalah sendal. Ya, nanti yang untuk penting-pentingnya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat dimulai dari poin 1 sampai poin 18. Tuh, oke. Lanjut deh. Oh, kemudian cairan ya Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu membawa hand body atau membawa sabun itu lebih dari 100 mili itu ditahan. Ya, jadi sebisa mungkin kurang dari itu. Jadi tapi tenang saja untuk sabun di setiap hotel itu ada sabun. Ya. Nah, kemudian kalau misalnya nanti Bapak Ibu ingin ke toilet juga itu bisa bawa sabun sendiri begitu ya. Kalau Bapak Ibu nanti di tengah jalan ingin mandi begitu dan lain sebagainya itu bisa bawa sabun sendiri. Ya, oke, lanjut teh. Nah, kemudian ini dilarang kalau misalnya Bapak Ibu ada bagasi, alat bahan peledak itu sangat dilarang ya Bapak Ibu ya. Oke, lanjut teh. Nah, ini klien kita ya, klien Asgatur. Jadi Asgatur itu sudah memberangkatkan begitu ya karyawan dari BRI, BJB, BSI, Jiwasraya dan lain sebagainya. Oke, lanjut deh. Nah, ini untuk teamwork kita ya, mulai dari CEO-nya, kemudian SPV-nya, kemudian sampai ke TL-nya. Nah, ini foto-foto kita. Jadi tenang saja nanti Bapak Ibu bisa
suruh saya untuk memfoto Bapak Ibu ya. Jadi tidak usah selfie gitu ya. Jadi biar saya saja ya nanti yang memfotokan Bapak Ibu. Oke. Nah, ini kantor kita, kantor Asgatur itu ada 3, ada di Jakarta, di Bandung, dan di Garut. Inilah penampakannya, sangat bagus ya. Eh, lanjut ya. Oke, baik Bapak Ibu, itu dia tadi itinerary, kemudian barang-barang apa saja yang harus Bapak Ibu bawa. Sekian dari saya. Kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan. Ya. Iya, terima kasih Kang Made buat menjelaskan itinerary-nya. Sebelum ke pertanyaan, boleh dilanjut dulu ke tutorial Maica sama Malaysia atau mau pertanyaan dulu? Atau nanti pertanyaan di akhir aja? Kayaknya saya gimana Bu Feti? Eh, kita tanya dulu atau gimana? Kalau biasanya sih kalau misalkan untuk pertanyaan di akhir, karena Oh, saya ya. mau menjelaskan terlebih dahulu. Saya jelaskan terlebih dahulu aja ya Bu ya. Oke. Oke, di sini saya mau menjelaskan buat tutorial pengisian Malaysia Digital Arrival Card terlebih dahulu. Kenapa? Karena untuk perjalanan 2 negara dan 3 negara itu kan kita ke Malaysia dulu ya, Bapak Ibu ya. Jadi saya akan menjelaskan untuk Malaysia Digital Arrival Card. Oke, udah muncul? Sudah muncul ya, Bapak Ibu ya. Oke, kalau misalkan kecepatan boleh aja nanti di chat aja ya, jangan kecepatan. Takutnya nanti saya keceplosan terlalu cepat gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, di sini adalah tutorial Malaysia Digital Arrival Card yang dimana ini tuh salah satu persyaratan yang keluarga asing harus masuk ke Malaysia itu harus mengisi ini dulu untuk mengecek data-datanya gitu. Jadi selain paspor ini pun nanti bakal dicek. Sebetulnya tidak semuanya yang dicek, tetapi tergantung dari pihak imigrasinya karena ini random. Jadi diwajibkan untuk peserta mengisi terlebih dahulu. Jadi kalau misalkan nanti ditanya sudah siap gitu datanya. Gitu. Untuk pengisian Malaysia Digital Arrival Card ini atau singkatannya MDAC itu pengisiannya lewat website Bapak Ibu ya. Nah, untuk pengisian ini nanti linknya saya akan share juga di grup. Jadi nanti Bapak Ibu bisa langsung klik aja. Gitu. Nanti kalau misalkan di website itu tuh nanti tampilannya seperti ini Bapak Ibu ya, yang di gambar pertama. Nanti scroll ke bawah itu ada tulisan register. Nanti Bapak Ibu boleh klik register itu. Nanti kalau misalkan sudah diklik, akan ada tampilan seperti ini Bapak Ibu yang dimana personal information. Untuk personal information ini, itu data-data yang sama persis dengan yang ada di paspor Bapak Ibu. Seperti nama lengkap yang ada di paspor, terus nomor paspor, terus date of birth-nya atau tanggal lahirnya, nationality-nya, jenis kelamin, dan paspor expired-nya. Date of passport expired-nya itu diisi juga sesuai data yang ada di paspor. Lalu nanti kalau scroll lagi ke bawah, yang di mana gambarnya gambar ketiga, Bapak Ibu, sebelah kanan, ini itu ada pengisian email. Untuk email ini adalah email yang aktif Bapak Ibu ya. Karena untuk pengisian Malaysia Digital Arrival Card ini itu akan muncul kode atau PIN. PIN itu akan dikirimnya lewat email Bapak Ibu. Makanya yang dimana email itu harus aktif. Nanti kalau misalkan sudah diisi untuk emailnya, nanti diisi ulang lagi confirm email address-nya. Kalau misalkan dirasa sudah betul, boleh mengisi kode nomor di Indonesia. Kalau kita kan plus 62 ya Bapak Ibu ya. Jadi tulis aja nanti 62. Lalu nanti sudah mengisi kodenya itu nanti eh, menulis juga nomor telepon yang aktif Bapak Ibu. Terus nanti di confirm lagi untuk mengulis ulang lagi nomor HP-nya gitu. Terus nanti kalau misalkan sudah dirasa semuanya sudah betul, scroll lagi ke bawah Bapak Ibu ada nanti traveling information. Untuk traveling information ini itu tuh ada date of arrival sama date of departure-nya. Kalau misalkan untuk 3 negara itu bisa diisi di tanggal 7, di tanggal 7 bulan 5 2024. Begitupun untuk date of departure-nya. Nanti untuk pengisian ini juga kalau misalkan kurang paham bisa aja dicek di grup aja, nanti dibantuin sama saya dan dibantu juga sama Kang Made untuk pengisiannya. Oke, untuk yang 3 negara, untuk mode of travelnya itu yang pertama diisinya air, karena kita pakai pesawat ya Bapak Ibu ya. Terus untuk last port of embarkation-nya itu Indonesia.
gitu. Oh maaf, untuk 2 negara 3 negara, yang pertama itu air, terus last port of embarkation-nya itu Indonesia. Terus untuk accommodation of stay-nya itu hotel. Nanti alamat hotelnya juga kita kirim di grup Ibu, termasuk dengan state-nya, postcode-nya, dan city-nya. Jadi nanti itu udah di-share juga di grup. Nanti kalau misalkan sudah mengisi semua, Bapak Ibu bisa klik submit untuk mendapatkan PIN yang ada di email itu. Nanti kalau misalkan PIN-nya sudah ada, itu nanti Bapak Ibu boleh apa namanya itu screenshot aja. Jadi nanti kalau misalkan ditanyain sama pihak imigrasinya, diperlihatkan saja screenshot yang ada PIN-nya di email itu. Gitu Bapak Ibu ya. Ini untuk pengisian Malaysia Digital Arrival Card. Tapi kalau misalkan kurang paham, nanti saya akan share juga. Kalau misalkan masih belum paham, nanti saya bantu untuk pengisiannya. Nanti juga Kang Made juga bantu untuk mengisinya. Gitu. Nah, ini untuk yang Malaysia, begitupun ini saya share yang eh, Singapura. Yang dimana My Icha. Nah, ini untuk My Icha sudah muncul ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk yang My Icha ini sedikit agak ribet dibanding Malaysia Digital Arrival Card karena pengisiannya itu banyak step Bapak Ibu. Gitu. Jadi untuk pengisian My Icha ini bisa dilakukan 2 opsi. Yang pertama di website, yang kedua di aplikasi. Kalau misalkan di website, itu linknya nanti kita kasih juga. Kalau di aplikasi sebetulnya lebih enak karena nggak usah mengisi berkali-kali. Jadi barcode-nya akan tetap ada kayak gitu. Kalau misalkan di aplikasi harus download dulu namanya My Ica. Gitu. Nanti kalau misalkan sudah, nanti ada tampilan seperti ini Bapak Ibu, gambar kedua ya. Entah itu nanti di aplikasi atau misalkan di website, nanti ada tampilan seperti ini. Nanti Bapak Ibu klik submit online. Gitu. Nanti ada beberapa pilihan, ada 2 pilihan, ada for Singapore citizen sama for foreign visitor. Nah, nanti Bapak Ibu boleh klik yang for foreign visitor-nya gitu. Lalu nanti kalau udah diklik, ada beberapa pilihan lagi Bapak Ibu ya. Ada individual submission, ada group submission, dan ada lain-lainnya. Nanti untuk yang individual atau per orang sendirian itu bisa ngekliknya yang individual submission. Jadi mengisinya seorang-seorang. Tapi kalau misalkan grup, sekeluarga, itu mengisinya bisa klik aja grup submission. Jadi nanti yang mengisinya hanya 1 orang saja, tapi nanti data pasportnya ditampilin semua gitu. Jadi tidak semua anggota grup eh, mengisi gitu. Jadi hanya diwakilkan 1 aja, tapi nanti datanya tetap data-data paspor. Seperti itu. Dan untuk pengisian grup submission ini maksimalnya 9 orang. Gitu. Kalau misalkan lebih dari 9 orang berarti beda lagi gitu. Cuman karena ini tripnya tidak sampai 9 orang grupnya gitu ya. Karena kan beda-beda keluarga. Paling banyak itu keluarga Bu Feti itu 6 orang. Jadi paling 6 orang itu bisa di grup submission ini. Oke, lanjut. Ini kalau misalkan udah dipilih, ini halaman pertama akan muncul personal information, yang dimana itu data paspor semuanya Bapak Ibu ya, seperti nama paspor yang ada di paspor, terus nomor pasportnya, isi tanggal lahirnya, terus kewarganegaraannya gitu. Nanti kalau misalkan sudah semua diisi, Bapak Ibu boleh klik confirm atau misalkan di aplikasi itu continue gitu nanti. Nah, nanti kalau misalkan sudah, itu ada beberapa pilihan pertanyaan lagi Bapak Ibu ya. Nanti ada pilih gendernya, terus nanti date of passport expire-nya itu sama seperti yang ada di paspor, terus nanti place of birth-nya, negara kelahirannya, Indonesia atau misalkan di negara mana gitu ya, terus place of residence-nya, tempat tinggalnya. Biasanya kalau misalkan Garut, eh, atau misalkan yang lainnya yang bukan kota besar banget itu nggak ada. Jadi biasanya tulis aja Jawa Barat atau misalkan Jawa Tengah atau misalkan apa gitu ya. Karena tidak semua kota Indonesia itu ada di place of residence ini gitu. Nanti scroll lagi ke bawah untuk yang di website atau misalkan di aplikasi itu ada pengisian email lagi Bapak Ibu ya. Untuk emailnya disarankan email yang aktif gitu. Nanti kalau misalkan sudah mengisi email dan sudah mengisi ulang email untuk confirm, terus nanti mengisi nomor telepon yang ini Bapak Ibu ya, sama seperti Malaysia Digital Arrival Card. Ini nomor teleponnya harus nomor telepon yang aktif gitu. Jadi nanti kalau misalkan sudah pengisian dari personal information sampai nomor telepon, itu boleh klik continue gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti
udah gitu akan ada tampilan seperti ini yang gambar paling kanan halaman ketiga kalau misalkan di website. Itu trip information. Kalau misalkan untuk trip information ini, date of arrival-nya itu kita di tanggal 10 berarti di tanggal 10 Mei. Jadi nanti 10 bulan 5 2024 gitu. Untuk mode of travel-nya itu kita karena menggunakan bus Bapak Ibu jalur darat, jadi boleh memilihnya land. Dan itu tuh nanti akan ada harus pengisian plat nomornya. Untuk plat nomor bis ini akan diinformasikan nanti sama Kang Made. Gitu. Jadi untuk pengisian Maica ini bisa dilakukan pada saat nanti Bapak Ibu di Thailand. Kalau misalkan yang 3 negara. Kalau misalkan yang 2 negara, itu pengisiannya bisa di Indonesia. Karena pengisian MyIca ini dan Malaysia Digital Arrival Card ini, itu H-3. H-3 sebelum keberangkatan. Tapi hari H-nya itu dihitung. Contoh gitu. Keberangkatan ke Malaysia tanggal 10, berarti pengisian bisa diisi di tanggal 10, 9, 8. Di tanggal 8 sudah bisa diisi. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan sudah mengisi trip information, nanti klik confirm aja gitu. Lalu nanti di sini ada halaman keempat seperti ini, yang dimana mode of travelnya itu kita pakai bus. Nanti juga untuk plat nomornya akan diinformasikan sama Kang Made. Terus untuk type of accommodation in Singapurnya itu karena kita tidak menginap Bapak Ibu, jadi pilihnya others aja gitu. Dan accommodationnya itu day trip Bapak Ibu ya. Lalu nanti untuk class city-nya itu kan semuanya sama ya Bapak Ibu ya, ke Singapuranya bareng-bareng. Nanti ini itu city-nya Malaysia, Johor, Johor Bahru. Karena kita sebelumnya di Johor Bahru gitu ya Bapak Ibu. Nanti untuk next city-nya Malaysia, Kuala Lumpur, Kuala Lumpur. Gitu Bapak Ibu. Nah, untuk date of departure-nya itu sama seperti date of arrival-nya. Jadi di tanggal 10 bulan 5 2024 gitu. Terus nanti untuk di website ataupun di aplikasi itu ada pertanyaan Bapak Ibu ya. Untuk pertanyaan ini bisa dijawab no semua untuk mempersingkat waktu, tapi kalau misalkan mau dibaca lagi itu juga boleh. Tapi kalau misalkan biasanya disarannya ya udah jawabnya no aja gitu ya. Nah, ini tuh ada 3 pertanyaan bisa dijawab no. Nanti kalau misalkan sudah, itu bisa diklik next Bapak Ibu ya, entah itu di website atau misalkan di aplikasi. Nah, untuk udah diklik next, itu nanti kalau misalkan di website itu scroll ke bawah, kalau misalkan di aplikasi sudah muncul untuk pernyataan ini yang dimana yang harus di checklist. Yang di checklist itu adalah I have read and agreed to the declaration. Nah, ini itu di checklist sama Bapak Ibu. Kalau misalkan sudah, continue. Nanti akan ada security verification seperti ini Bapak Ibu ya. Nanti yang dimana keluar nomor yang harus ditulis kembali sama Ibu Bapak gitu. Nanti kalau misalkan sudah, boleh diklik submit gitu. Nanti kalau misalkan sudah di aplikasi itu bakal langsung muncul barcode. Nah, kalau misalkan lebih enaknya lagi itu di screenshot aja. Tapi kalaupun nggak di screenshot nggak apa-apa kalau di aplikasi karena kan sudah tersimpan ya Bapak Ibu ya barcode-nya. Tapi kalau misalkan yang di website itu harus di-download terlebih dahulu. Yang di-downloadnya itu PDF. Jadi nanti kalau misalkan biar nggak ribet nih, karena nanti kalau misalkan ditanyanya sama Ica nanti dilihatin aja barcode-nya. Jadi yang di screenshot barcode-nya. Seperti itu Bapak Ibu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu terkait itinerary, Ica sama Malaysia Digital Arrival Card? Boleh, mangga. Silahkan. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Atau ada yang belum paham? Boleh. Ya karena belum ada yang tanya, ibu aja dulu ya Neng yang tanya. Boleh, boleh Ibu mangga. Iya. Eh, dari yang keberangkatan hari pertama udah kayaknya udah oke ya. Cuman kalau yang ngisi itu nanti siapa ya? Boarding pass-nya itu gimana Neng? Online atau? Oke, Ibu. Udah bantu jawab ya, Bu ya. Untuk boarding pass Iya. itu sesuai dengan SOP perusahaan. Boarding Mm. pass akan di-share di grup. Sebetulnya nggak usah di-print lagi, Bapak Ibu, karena sudah ada nanti dari Kang Made untuk boarding passnya nanti dibagikan sama dengan paspor cash dan lain sebagainya. Gitu. Cuman Oh. untuk jaga-jaga itu kita Mm. share-nya itu H-2 Ibu yang dimana sudah di-check-in-kan oleh tim Asgatur, tim tiketing Asgatur. Mm. Seperti Iya. itu. Berarti aman ya kita nggak usah ini sendiri ya, nggak usah download apa Aman, Bu. sendiri. Sip. Oke. Nanti di bandara Terus juga dibagikan kertasnya sama saya.
Oh gitu, Ya, iya. Heeh. Terus apa ya? Yang kedua ini tentang keberangkatan kita, Mas Made. Terus terang ibu tuh rasanya tuh, aduh capek banget gitu ya. ya. Karena kan kita Mm-mm. datang malam langsung dijemput bus Mm. langsung ke Thailand. Nah itu kita tuh ada acara mandi enggak sih ini ini kan terus Eh, langsung jalan gitu tuh Mas Made tuh Ya, gimana? ada acara mandi Bu. Jadi nanti pada saat perjalanan itu kalau misalnya Ibu ibaratnya apa ya, maaf Hmm. kepepet buang air kecil misalnya atau apa, Hmm. kita akan ke rest area gitu. Nah, kemudian di rest areanya juga enak kok Ibu kalau untuk Malaysia itu bersih begitu ya, enak. Kemudian bisa Hmm. untuk mandi juga. Jadi nanti pada saat sebelum ke CTC atau sebelum ke border Thailand, nanti Hmm. juga kalau misalnya ada apa rest area, Ibu ingin eh, apa maaf misalnya kencing atau Ya, dan lain sebagainya itu bisa gitu. Jadi nanti bilang saja ke saya gitu kalau misalnya ibu ingin apa-apa gitu. iya. Jadi nanti saya bisa itu kan. Atau waktu breakfast itu enggak ya? Waktu Oh, breakfast itu di eh, RNR itu ada kamar mandi buat kita ada ganti. itu ada Kan waktunya juga ini cukup panjang ya, satu ya setengah jam di sini gitu. ada Bu. Di Eh, eh, breakfast juga itu ada kamar mandi. Oke, iya. Ya. Terus pertanyaan Ibu selanjutnya yang di hari ketiga tuh Mas Made. Mm-mm. Itu kan kita udah habis dari Thailand, seharian udah ini terus naik naik bus lagi, kita jemput yang dua negara. Nah, Mm. itu juga sama. Kita kita tuh dari sesiangan terus malam terus nunggu teman-teman yang dua negara itu kan kita kayaknya tuh ada waktu terbuang ya sekitar mungkin bisa 4 sampai 5 jam gitu kan Mm. di bandara bisa jadi mulai dari jam 7 sampai jam 11 mungkin juga jam 11-an ya. Itu kita tuh gimana tuh Mas Made itu kita juga kayak mandi gitu-gitu gimana tuh? Karena Oh, Ibu pikir ada 2 hari kita tuh oh, yang itu juga sama Ibu. Jadi nanti bisa di rest area tol karena itu kan kita lewat tol Ibu ya. Jadi nanti kalau misalnya ingin mandi, ingin apapun, itu nanti bisa di rest area. bukan Begitu. kalau di bandara Malaysia sendiri nggak bisa ya. Maksudnya biar biar Eh, bersih itu nggak bisa ya. Kita nggak bisa masuk ya itu. Nanti posisi kita di mana itu? Posisi kita itu nanti ada di sebenarnya nanti kita kan nggak bisa masuk ke imigrasi kan ya Ibu ya. Jadi Heeh. nanti di Malaysia itu ada mall. Jadi di bandara itu mall sebenarnya. Jadi nanti bisa jalan-jalan dulu di situ gitu. Atau Sambil menunggu teman-teman yang dua betul negara. betul sambil menunggu teman-teman yang dua negara. Oh gitu, iya Iya, maksudnya kan Ibu juga iya, harus persiapkan gitu apa yang mesti ya. kita siapkan Ya, gitu Pak. makanya tadi saya bilang kalau misalnya ada handuk boleh dibawa, ada sabun boleh dibawa, tapi jangan lebih dari 100 mili Iya, yang gitu. kecil-kecil yang buat di Ya, jalan aja ya ya. yang buat di jalan aja Heeh. gitu. Terus selanjutnya ini tentang hotel. Kan Ya. di hari kelima itu kita hotelnya di London juga ditulis Aman Sari. Tapi tadi Oh di iya, kan jadi rubah. begini Ibu, untuk Amansari sama Pasifik menurut kita itu lebih bagus Pasifik, lebih bagus holiday. Ya, kalau di Amansari itu menurut kita kurang. Jadi kita ingin memberikan pelayanan yang terbaik untuk Bapak Ibu agar hotelnya pun juga harus bagus gitu. Jadi Holiday Holiday Express itu sangat bagus. Itu bagus. Tuh. Iya, Ya. Jadi iya. lebih baik upgrade ke atas daripada di Amansari begitu. Oh Kemudian untuk gitu. makanannya juga lebih enak di Holiday. Oh gitu ya. Iya, Oh, oke. Ya, sementara itu ya, barangkali lain mau ini dulu. iya Mau boleh. nanya, Boleh untuk Ibu. pengisian yang Malaysia Digital River Card itu untuk berapa orang ya satu aplikasi? Oke, dibantu jawab ya Ibu ya. Untuk pengisian Iya. Malaysia Digital Arrival Card itu satu orang satu Ibu, berbeda dengan Oh, Maica. Kalau Maica kan bisa nggak bisa barengan ya. kolektif ya? Iya, Mm-mm. kalau misalkan itu perorangan, karena nanti kodenya masuknya perorangan juga, gitu Ibu. Terus kalau misalnya kayak kayak adik saya nggak punya email gitu, apa nggak bisa diikutkan ke saya, Mbak? Bisa, tapi pengisiannya satu-satu gitu.
Sebetulnya kalau misalkan satu email pun nggak masalah sih Bu, sebetulnya ya. Kalau misalkan Heeh, hanya email Ibu gitu misalkan. Terus heeh. saudara-saudara Ibu pakai email Ibu nggak masalah, tapi pengisiannya satu-satu. Jadi kalau My Oh, Ica, kalau My Ica itu satu email bisa dipakai buat 6 orang misalkan ya. Jadi heeh, nggak iya. satu-satu gitu. Kalau ini satu-satu, jadi pengisiannya tuh nggak langsung barengan kayak gitu. Oh, gitu. Ya, ya. Tapi pakai satu email bisa ya, Mbak? Ah, bisa-bisa. Paling nanti yang dibedanya itu pinnya aja gitu. Oh iya, siap, siap. Iya. Gitu. Iya. Oke. Ada yang mau ditanyain lagi Bapak Ibu? Iya. Terus untuk cuaca di sananya panas nggak ya, Mbak? Apa Chat perlu dong Lagi bawa Mbak. panas, kayak jaket? lagi panas Ibu. Lagi panas. Jadi Heeh. sebenarnya kan cuaca sama kayak Indonesia ya. Jadi Ya, heeh. jangan bawa jaket tebal gitu kan. Kecuali kalau misalnya perjalanan malam, baru itu Heeh. boleh bawa jaket tebal. Boleh digunakan begitu. Oh, gitu ya. Ih, Iya. siapinnya ini aja Ibu, kaos kalau enggak baju-baju Cuacanya yang lebih panas enak. dari Indonesia. Indonesia iya. Oh, gitu. Cuacanya lebih panas dari Indonesia Ibu. Ya, Kemarin Indonesia sempat aja. dapat Mm. informasi itu Thailand tuh sampai di 39 sampai 40 derajat. Jadi lagi panas di Thailand gitu. Ya kalau Malaysia Singapura nggak beda jauh tapi lebih panas dari Indonesia. Cuman kayaknya nggak sepanas Thailand kayaknya gitu. Hmm. Ada yang mau ditanyain kembali Bapak Ibu? Ada yang belum Terus, dipahami? Mbak, saya nanya di chat itu karena jaringan saya kurang bagus ini. Saya juga lagi di luar. Yang handuk atau yang mana ya Bu ya? Oh, total peserta ya? Ada beberapa pertanyaan itu, Mbak. Makanya chatnya dilihat dong. Yang pertama itu mulai dari kalau bertiga pakai extra bed kan, itu begitu. Jadi kalau misalnya untuk hotel itu bertiga, kita memang ada sebutannya apa ya? Bukan extra bed, tapi memang sudah tiga begitu, Ibu gitu ya. Jadi bukan extra bed, tapi memang sudah bertiga. Sudah ada kasur tiga begitu ya. Nah, kemudian Oke. Telkomsel jaringan oke di luar negeri, apalagi dalam negeri betul. Kemudian handuk tidak disiapkan di hotel, disiapkan Ibu untuk handuk di hotel. Oh, untuk Ibu Trisi ini 2 negara ya? Ya, untuk Ibu Trisi 2 negara. Oke, kalau 2 negara itu aman, Ibu tidak perlu Iya, membawa halo. handuk juga tidak apa-apa. Kemudian berapa total jumlah peserta? Teh ada berapa? 18. Ya, kurang lebih 18, maaf, Ya, 17. 17 peserta. 17. Ya, ada 17 peserta, Ibu. Kemudian, oh sudah ya. Kemudian sudah. Sudah. Itu, Ibu. Oke, Iya. Baik, ada Ini lagi, Ibu. Mungkin ada yang ditanyakan? paling ini mau reminder juga ya, ini karena melihat chat dari Ibu Feti di kolom chat. Untuk bagasi paling pembeliannya itu minimalnya di 20 kilo Ibu. Kalau 10 kilo itu belum bisa. Paling minimalnya banget kalau di RSC itu 20 kilo gitu. Jadi sebenarnya untuk bagasi bisa sharing Bapak Ibu, kalaupun misalkan Bapak Ibu misalkan berdua ya atau berempat gitu. Itu beli bagasinya misalkan 20 kilo aja. Itu sebetulnya bisa di-sharing untuk 4 orang. Tapi dengan syarat pada saat nanti penimbangan itu tidak melebihi 20 kilo. Biasanya yang 20 kilo itu dibagi untuk 2 orang. Jadi 10-10 gitu. Kalau misalkan untuk kepulangan ya biasanya kan suka banyak belanjaan ya. Jadi 10 kilo yang itu tuh biasanya baju-baju yang oleh-olehnya atau misalkan koper kabinnya itu buat oleh-oleh yang dibawa ke kabin. Tapi itu sebetulnya tergantung eh, masing-masing juga itu opsional mau dibawa ke kabin sebagian terus dimasukin ke bagasi atau full ke bagasi. Cuman kalau misalkan belanjaannya banyak banget nih disaraninnya 20 kilo per orang aja gitu. Jadi tergantung dari belanjaannya kalau pulangnya Bapak Ibu ya. Gitu. Nah, itu kan Ibu sudah beli 20 kilo. Iya, Jadi mm-mm, maksudnya itu nambah lagi 10 kilo, jadi 30 kilo. Kan koper yang gede itu mm, kita bisa 30 kilo kan gitu. mm-mm. Iya, paling di Nggak bisa ya? nggak Nggak bisa bisa paling 10 kalau kilo, Ibu. misalkan. Paling Oh, kalau misalkan di nam- RSY itu 20, 25,
terus 40, nah itu. Jadi kelipatannya kayak Oh, gitu. Paling kalau misalkan mau nambah lagi, sharing ibu gitu. Misalkan ibu dengan ibu Ida sharing, misalkan kayak gitu. Nah itu bisa gitu. oh, berarti udah yang 20 itu harusnya kemarin 25 ya Ibu belinya ya. Iya bisa. Ya. Enggak, soalnya ini juga yang beli apa? Yang beli ini cuman Ibu gitu karena eh, Mm-mm. bilangnya udah nanti gak beli oleh-oleh, tapi Ibu tuh masih khawatir. Betul, Takutnya betul. kelapar mata nanti Tap- sampai ini, Betul, waduh. Ibu. Kebanyakan juga peserta seperti itu. Jadi di Heeh. sininya nggak beli bagasi, tapi pulang-pulang itu bagasinya lebih Nah itu banyak gitu. iya. Berarti apa, Iya. apa beli dua gitu ya, 20 kilo gitu ya. Nah, ini kita pesawatnya batik kan, berangkatnya berarti dapat 20 kilo, bener nggak? Kalau 3 negara iya, karena berbeda dengan 2 negara. Kalau 2 negara kan keberangkatannya juga berbeda. Kalau 3 negara betul pakai batik, karena harganya juga berbeda. Kalau misalkan pulangnya semuanya sama Air Asia gitu. Karena di satu pesawat kan, kita nggak mungkin pisah-pisah pesawat gitu. Iya, iya, sip, sip. Nanti tinggal rundingan dulu. Nah, terusnya kapan, Neng? Beli bagasi? Gimana Bu? Sampai berapa Sebenarnya kalau untuk beli? beli bagasi pada saat nanti Ibu di Thailand, kemudian belanja kalap, langsung beli bagasi juga bisa langsung ke saya nanti. Atau misalnya langsung Teh Ica. Gitu. Oh, Biasanya H-1 hari. oh gitu. Iya, 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 Gitu. iya. Oke, iya. Tapi kalau misalkan untuk bagasi disaraninnya dari jauh-jauh hari. Takutnya Kenapa? mahal. Iya, takutnya mahal Ibu. Semakin dekat dengan keberangkatan atau kepulangan, harganya semakin naik. Kemarin trip yang 23 April kepulangan itu yang mau beli bagasi kepulangan itu mepet H-1 tuh di harga 925.000 per 20 kilo gitu. Kan lumayan Mm, ya Bu ya, cukup mahal. mm. Jadi kalau bisa dari jauh-jauh hari aja gitu. Oh Biar iya, harganya nggak terlalu jauh gitu. iya. Oke, nanti Ibu diskusi dulu. Boleh, Ibu. Gitu. Oke, makasih. Iya, sama-sama Ibu. Ada yang mau ditanyakan kembali Bapak Ibu? Tapi yang saya soal tiket udah diisut ya? Tiket pulang perginya ya? Udah Udah. di-share belum? Oh, Ya, kalau Ibu. misalkan, oke. Oh, sama Kang Made aja dijawabnya boleh, Ya mangga sudah. Kang. Tapi nanti untuk pengiriman tiketnya itu H-2 kita kirimkan di Google Drive di grup begitu ya. H-2 Ibu. Kemudian untuk pada saat di bandara ada tim handling kan ya? Ada, betul. Nanti ada tim handling juga dari 2 negara. Nanti bakal dibagiin juga sama Ya, tim handling untuk yang 2 negara. ya, Gitu. Jadi begitu. nanti nggak usah khawatir untuk tiket, karena tiket itu bakal dikasihnya dari kita. Jadi berupa hard copy. Jadi nanti kertasnya akan dibagikan. Begitupun untuk boarding pass keberangkatan dan boarding pass kepulangan. Untuk yang 3 negara itu langsung dibagikannya oleh Kang Made. Tapi kalau misalkan untuk trip 2 negara itu akan dibagikannya oleh tour leader lain yang dimana handling di bandaranya nanti gitu. Jadi nanti pas sampai Malaysia ketemunya langsung Kang Made gitu. Jadi di bandara pun kita nggak lepas tangan Bapak Ibu ya, tetap ada yang akan mengantarkan Ibu ke boarding pas nanti gitu, sampai nanti ke pesawat gitu Bapak Ibu. Oh, berarti nanti kita nggak sama Mas Made ya? Boleh Oh, sejalan sama apa enggak? sama Oh, Bu Sama Made Mas sama, Made. iya sama Mas Made Sama Mas Ibu. Made, Ibu. iya, iya, iya. Iya, jadi semuanya nanti sama Mas Made. Eh, Enggak, maksudnya Mas Made dari Bandara Soekarno-Hatta kan? Betul, nanti bareng sama yang Oke. 3 negara. Iya. Iya, iya, enggak itu yang 3 negara. Ya, nanti bareng sama saya. Oke, iya, iya, iya. Gimana Ibu Trisha, ada yang mau ditanyakan kembali? Titik kumpulnya di mana? Di Sutanya. Oke, untuk titik kumpulnya di Soekarno-Hatta Terminal 2F Gate 5 untuk yang dua Dan negara. tiap hari kita daftar kan? Gimana Bu? Maaf. Tiap hari kita dapat air kan? Dapat, dapat. Ya, Nanti dapat air botol, Ibu. Di bis dibagikan. ada yang mau ditanyakan Begitu. kembali? Atau sudah cukup?
Nanti setelah Zoom ini saya langsung share untuk tutorialnya, itinerary-nya juga saya share nanti yang sudah disampaikan Kang Made. Tapi kalau misalkan untuk boarding pass, room list, rundown yang di satu file kan, yang di Google Drive itu kita kirimnya H-2 Bapak Ibu. Tapi nggak usah khawatir, boarding pass sudah aman, nanti akan dibagikan sama Kang Made. Termasuk seperti paspor case, terus nanti juga language tag juga dibagikannya oleh Kang Made. Nanti juga dapat PIN juga nanti dibagikan dari Kang Made. Gitu. Dan tim handling yang akan mengantarkan tur 2 negara gitu. Mbak mau nanya, kalau yang Boleh, dari Ibu. yang ke Thailand itu kan kita pakai bus hampir seharian ya. Iya. Selain breakfast dan makan siang nanti di busnya kita dapat kayak snack gitu atau gimana Mbak? Atau kita Dapat air beli sendiri? minum, Ibu. Dapat air minum aja. Kalau untuk snack Oh, itu, ya kalau untuk snack itu bisa beli di. beli sendiri. Oh gitu. Iya. Ya, Dan memang Karena kalau misalnya nanti oke. juga di situ ada peraturan, maksud tidak boleh membawa makanan basah yang bisa apa namanya itu mengotori bis begitu. Oh, jadi betul. makanan kering aja ya. Ya makanan kering boleh, kayak ciki-cikian itu masih boleh. Oke. Karena biasanya peserta itu kalap belanja, Ibu, kalap mencoba makanan setiap negara gitu. Jadi makanan yang utamanya yang kita sediain pun makanan beratnya kadang Mm-mm, makannya itu sedikit karena seringnya mm-mm. jajan gitu. Kayak gitu. Jajan. Oh. Gitu. Oke, terima kasih. Iya, sama-sama Ibu. Ada yang mau ditanyakan kembali Bapak Ibu? Atau sudah cukup? Oke, kalau misalkan sudah cukup, mungkin kita cukupkan sekian, Bapak Ibu ya. Tapi kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan kembali, baru kepikiran nanti pertanyaannya, itu boleh disampaikan di grup. Kenapa? Karena nanti akan dibantu jawab oleh Kang Made, dibantu jawab juga oleh saya, nanti juga akan terbaca sama peserta. Barangkali nanti pertanyaannya sama gitu ya, Bapak Ibu ya. Kayak gitu. Boleh tuh sebelum ditutup on cam terlebih dahulu Bapak Ibu, pengen lihat tuh wajah cantik dan gantengnya Bapak Ibu. Kita Sebelum nanti foto di foto, ini ya, iya, di iya sebelum foto nanti di tiga icon-icon negara negara gitu begitu. ya. Kita foto bersama dulu Bapak Kita Ibu ya, foto biar bersama ada dulu di before Zoom. after gitu. Oke, Oke. Tahan terlihat cantik-cantik. Nih, sama asik. ganteng-gantengnya Bapak nih. Iya, udah siap? Kita hitung mundur ya Bapak Ibu ya. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi biar lebih apa ya bahasa Sundanya tuh hebring apa ya gitu lebih rame gitu ya. Aduh, Lebih ceria gitu. Oke, 1, 2, 3. Oke, Bapak Ibu, Oke. terima kasih banyak ya Bapak Ibu telah meluangkan waktunya untuk acara Zoom Technical Meeting kali ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu selalu diberi kesehatan, kelancaran. Amin ya Bapak Ibu ya. Semoga nanti happy pada saat turnya. Apalagi sama Kang Madema dijamin kayaknya bakal happy Bapak Ibu ya. Kalau ada apa-apa mah Kang Made aja boleh gitu. Kayak gitu ya Bapak Ibu. Ya Ibu Bapak Ibu, terima kasih banget udah meluangkan waktunya. Mohon maaf apabila ada yang salah disampaikan, tutur kata. Mohon maaf, saya Maisan dan Kang Made pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat selalu Bapak Ibu. Terima Waalaikumsalam kasih. warahmatullahi wabarakatuh.